Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas kisah unik dan bikin senyum-senyum sendiri. Seorang bule yang jatuh hati sama janda penjual jamu. Bayangin aja, cuma sekali minum jamunya, si bule langsung nggak mau pulang ke negaranya. Wah, ada apa sebenarnya di balik jamu itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana nih, biar kita tahu seberapa luas jangkauan cerita ini. Kalau sudah, yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Welcome to Montesa Channel. Di sebuah kota kecil di Jawa, yang udaranya masih sejuk saat pagi, dan suasananya akrab seperti keluarga besar, hidup seorang perempuan sederhana bernama Sukma. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun wajahnya memancarkan ketegaran dan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Sudah 5 tahun ia menjanda, setelah rumah tangganya kandas. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang anak laki-laki, yang kini tinggal bersama mantan suaminya di kota lain. Setiap pagi, saat sebagian orang masih terlelap atau baru bangun dengan malas, Sukma sudah melangkah keluar rumah. Di punggungnya tergantung botol-botol kaca berisi berbagai jenis jamu, beras kencur, kunyit asam, dan temulawak racikan sendiri. Ia menjajakan jamu keliling kampung, menyusuri gang sempit hingga pinggir pasar, dengan suara lembut namun lantang. Jamu, jamu, jamu sehat. Sukma bukan sekadar penjual jamu. Ia adalah penjaga warisan leluhur, peracik minuman tradisional yang kini mulai dilupakan sebagian orang. Namun bagi warga kampung, jamu buatan Sukma bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga memberi kehangatan. Dari tangan yang tulus meracik, dari senyuman yang selalu hadir meski hidup tak selalu mudah. Sementara itu, ribuan kilometer dari kampung Sukma, di negeri yang jauh bernama Denmark, tinggal seorang pria bernama Mikkel Sørensen. Usianya 40 tahun, lajang, dan bekerja sebagai fotografer, lepas yang sering bepergian ke berbagai negara. Setelah bertahun-tahun sibuk mengejar proyek dan karier, Mikkel memutuskan untuk mengambil cuti panjang, liburan ke Indonesia, negeri yang selama ini hanya ia lihat lewat layar komputer dan cerita teman-teman travelernya. Mikkel tiba di Indonesia tanpa rencana pasti. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin melihat dunia yang berbeda, menyatu dengan budaya, mencicipi makanan lokal, dan kalau bisa, tinggal sebentar di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Takdir membawanya ke kota tempat Sukma tinggal. Kota yang mungkin tak tercatat di daftar destinasi wisata populer, tapi punya kehangatan yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Di sanalah, dua dunia yang berbeda akan saling bertemu, secara tak sengaja, namun perlahan saling mengisi. Dan dari pertemuan itu, akan lahir sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, suasana kota kecil terasa lebih segar dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan, dan burung-burung bersahutan di pepohonan. Jalan-jalan kampung mulai ramai dengan aktivitas warga yang membuka warung, menyapu halaman, atau sekadar duduk-duduk di teras sambil menyeruput teh panas. Di salah satu gang kecil, langkah kaki Sukma terdengar pelan namun mantap. Botol-botol jamu di gendongannya beradu pelan, menghasilkan bunyi khas yang hanya dimengerti oleh mereka yang terbiasa hidup di tengah tradisi. Jamu, jamu, jamu sehat. Suara Sukma menggema di antara rumah-rumah warga. Ia tersenyum ramah kepada setiap orang yang ditemuinya, meskipun wajahnya menyimpan lelah yang tak ia tunjukkan. Baginya, bekerja sejak pagi adalah bagian dari perjuangan hidup, dan ia menjalaninya dengan ikhlas. Di sisi lain, seorang pria tinggi dengan rambut kecoklatan tampak kebingungan di ujung gang. Ia menenteng kamera di leher dan ransel kecil di punggung. Wajahnya tampak penasaran, tapi juga sedikit canggung. Itu adalah Mikkel, yang baru 2 hari tinggal di rumah sewa sederhana milik warga setempat. Ia sengaja memilih tinggal di kampung, ingin menikmati suasana yang asli, bukan tempat wisata yang penuh turis. Dan pagi itu, niatnya sederhana, mencari sarapan dan melihat kehidupan sehari-hari warga sekitar. Saat itulah ia mendengar suara yang asing, tapi menarik perhatian. Suara Sukma menawarkan jamu. Ia menoleh, dan pandangannya langsung tertuju pada sosok perempuan yang melintas
sambil menggendong botol-botol kaca berisi cairan berwarna-warni. Mikkel berhenti sejenak, memperhatikan. Sukma pun melirik cepat ke arahnya, sedikit heran melihat seorang pria asing berdiri diam seperti kebingungan. "Cari siapa, Mas?" tanya Sukma pelan namun jelas, tetap menjaga sopan santun meski tak mengenal. Mikkel tersenyum kikuk, tidak sepenuhnya mengerti. Ia menunjuk botol-botol jamu di punggung Sukma. "Minuman? Ini bisa beli?" Sukma mengangguk sambil tersenyum ramah. "Iya, ini jamu, minuman sehat. Mau coba?" Meski Mikkel tidak mengerti sepenuhnya, nada suara Sukma yang lembut membuatnya nyaman. Ia mengangguk cepat, lalu mengambil uang dari dompet kecilnya. Sukma menuangkan jamu kunyit asam ke dalam gelas plastik, lalu menyodorkannya. "Silakan, ini untuk menambah energi, segar dan sehat." Mikkel menerima gelas itu, mengamati cairan berwarna oranye kecoklatan yang mengeluarkan aroma rempah. Ia mencicipi sedikit, dan ekspresinya langsung berubah. Bukan karena tidak enak, justru sebaliknya. Ia terkejut, karena rasa jamu itu begitu unik. Ada asam, ada manis, dan sedikit pahit yang menyegarkan. "Enak," katanya sambil tersenyum lebar. "Ini enak." Sukma tersenyum, merasa senang sekaligus sedikit geli melihat ekspresi pria asing itu. "Kalau enak, besok saya lewat sini lagi, ya." Mikkel mengangguk cepat. "Iya, besok sini Ana lagi." Keduanya tertawa kecil. Meski berbeda bahasa, ada sesuatu dalam pertemuan itu yang terasa hangat. Sebuah awal yang sederhana, hanya segelas jamu dan senyuman tulus, namun cukup untuk meninggalkan kesan yang tak mudah dilupakan. Dan siapa sangka, dari pertemuan singkat itu, benih-benih kisah cinta mulai tumbuh perlahan. Hari-hari berikutnya, Mikkel mulai mengatur waktunya agar bisa berada di gang kecil itu setiap pagi. Ia tak lagi berputar-putar tanpa arah seperti hari pertama. Kini, setiap kali mendengar suara khas, jamu, jamu, jamu sehat, langkah kakinya langsung menuju sumber suara itu, Sukma. Sukma pun mulai mengenalinya sebagai bule yang suka jamu kunyit asam. Awalnya, ia mengira Mikkel hanya pelanggan sementara, seperti orang-orang luar yang sekadar lewat, lalu pergi dan dilupakan. Tapi Mikkel berbeda. Ia datang setiap hari, selalu menyapa dengan senyuman, dan kadang membawa roti kecil atau buah sebagai balasan sederhana. "Ini untuk kamu," kata Mikkel suatu pagi, menyodorkan pisang rebus yang ia beli di pasar. Sukma tertawa pelan. "Loh, saya yang jualan kok malah dikasih." Mikkel hanya mengangguk, tak banyak kata, tapi sorot matanya tulus. Ia terus berusaha memahami bahasa Indonesia, sedikit demi sedikit. Kadang ia mencatat kata-kata baru di buku kecil yang ia bawa. Sukma memperhatikannya dengan rasa heran, sekaligus kagum. Jarang ada orang asing yang seantusias itu terhadap hal-hal kecil seperti jamu atau bahasa Jawa kasar yang digunakan warga sekitar. Satu pagi, Mikkel bertanya sambil menunjuk botol jamu lain yang belum pernah ia coba. "Itu apa?" Sukma menjawab sabar. "Ini namanya temulawak. Bagus untuk lambung dan pencernaan. Mau coba?" Mikkel mengangguk semangat. Ia meminum jamu itu, dan langsung menyeringai karena rasa pahit yang cukup tajam. "Pahit," serunya sambil tertawa. Sukma ikut tertawa. "Namanya juga jamu harus pahit dulu, sehat kemudian." Mikkel menunjuk dadanya sambil berkata, "Sakit di sini, tapi kamu senyum, sembuh." Sukma terdiam sesaat, sedikit kikuk, lalu menunduk sambil tersenyum. Kata-kata Mikkel mungkin sederhana dan belum sempurna, tapi ia tahu itu bukan sekadar candaan. Ada perasaan tulus di baliknya, dan ia mulai merasakannya juga. Warga kampung mulai memperhatikan kebiasaan pagi Mikkel. Beberapa ibu-ibu mulai bergosip pelan saat melihat si bule menunggu Sukma tiap pagi. Ada yang tersenyum geli, ada pula yang mengernyitkan dahi. Itu bule beneran naksir Sukma loh," bisik salah satu ibu di warung. Masak sih, Sukma kan janda." "Iya, tapi siapa tahu jodohnya memang bule." Sukma mendengar bisik-bisik itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu benar bagaimana hidup di kampung kecil seperti ini. Apapun yang berbeda pasti jadi bahan omongan. Tapi anehnya, ia tak merasa terganggu. Justru, ada rasa hangat yang muncul setiap kali Mikkel memanggil namanya dengan logat yang lucu.
atau saat ia melihat pria itu berusaha keras mengucapkan, "Jamu sehat, jamu kuat." Sukma belum bisa menyebut perasaannya dengan pasti. Tapi satu hal yang ia tahu, pagi-pagi yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan. Ada yang membuatnya menunggu hari esok dengan senyum kecil di hati. Hari-hari terus berlalu, dan kedekatan antara Sukma dan Mikkel tak bisa lagi disembunyikan. Kini, Mikkel tak hanya menunggu Sukma di ujung gang, tapi sering ikut berjalan bersamanya, menemani saat Sukma menjajakan jamu keliling. Ia membawa kamera, kadang mengambil gambar lingkungan sekitar, kadang diam saja sambil mendengarkan cerita-cerita kecil dari warga yang ditemui Sukma di jalan. Bagi Mikkel, semua itu terasa baru, namun hangat. Tidak ada kemewahan, tidak ada internet cepat, tidak ada gedung tinggi. Hanya jalan sempit, senyum tetangga, dan suara gelas kaca beradu di gendongan Sukma. Tapi di sanalah, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Suatu sore, saat Sukma tengah duduk di depan rumah kecilnya sambil merapikan botol-botol jamu, Mikkel datang membawa 2 gelas teh manis dari warung ujung jalan. Mereka duduk bersebelahan, menikmati senja yang perlahan menurunkan cahaya keemasan. "Sukma," ucap Mikkel perlahan mencoba memilih kata dengan hati-hati. Sukma menoleh, "Ya, aku suka kamu." Sukma terdiam. Ia tak terkejut sepenuhnya. Ia bisa merasakan ke arah mana semua ini berjalan. Tapi mendengar Mikkel mengatakannya langsung, membuat hatinya mencelup dalam keraguan yang selama ini ia simpan rapat. "Mikkel, kamu orang baik," jawab Sukma pelan. "Tapi hidup saya tidak mudah. Saya ini janda. Anak saya tinggal dengan bapaknya. Orang-orang bisa saja bilang macam-macam." Mikkel menatapnya serius. "Saya tidak peduli apa kata orang. Saya suka kamu, bukan karena kamu jual jamu, bukan karena senyum kamu saja, tapi karena kamu kuat, tulus, dan kamu buat saya ingin tinggal di sini lebih lama." Sukma tertunduk. Ada rasa bahagia, tapi juga takut. Ia telah melewati luka yang tidak sedikit dalam hidupnya. Ia pernah percaya, lalu dikhianati. Ia pernah berharap, lalu ditinggalkan. Dan kini, ada seorang pria dari negeri jauh yang tiba-tiba hadir, membawa harapan yang sama, namun dalam wujud yang asing. "Mikkel, kamu dari dunia yang berbeda. Saya nggak tahu apa kamu tahan hidup di sini. Saya jualan keliling, bukan punya toko. Saya ini perempuan biasa, bukan seperti wanita-wanita yang kamu lihat di luar sana." Mikkel tersenyum. "Saya tidak ingin yang sempurna. Saya ingin yang jujur." Kalimat itu membuat Sukma menahan napas sejenak. Ia tahu, Mikkel tidak sedang main-main. Tapi dirinya masih diselimuti rasa ragu. Ia butuh waktu. Bukan untuk menolak, tapi untuk memastikan bahwa perasaannya bukan hanya karena terharu atau kesepian. Hari-hari berikutnya, Sukma menjadi sedikit lebih diam. Ia tetap menjual jamu, tetap tersenyum, tapi sering termenung saat sendirian. Ia tahu, jika ia membiarkan hatinya terbuka, hidupnya bisa berubah, entah ke arah yang lebih baik atau justru lebih sulit. Namun satu hal yang tak ia sangka, setiap kali ia berpikir untuk menjauh, Mikkel justru semakin dekat. Ia tak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya hadir, menemani, mendengar, dan kadang hanya duduk diam di dekat Sukma sambil menikmati sore. Dan mungkin itu yang paling membuat hati Sukma perlahan goyah, kehadiran yang tidak memaksa. Hari itu, langit kota kecil tempat Sukma tinggal tampak cerah. Angin berhembus pelan, dan suara anak-anak bermain di ujung gang terdengar seperti nyanyian yang menemani siang yang damai. Namun hati Sukma tak setenang langit di atasnya. Sudah hampir 2 minggu sejak Mikkel menyatakan perasaannya secara langsung. Sejak itu, hubungan mereka terasa lebih dalam, lebih akrab, tapi juga lebih rumit. Sukma masih menjalani hari-harinya seperti biasa, menjual jamu, menyusuri jalan kampung, menyapa pelanggan lama. Tapi dalam diamnya, hatinya mulai bicara. Ia mulai bertanya, apakah benar aku pantas bahagia lagi? Sementara itu, Mikkel tidak tinggal diam. Ia tak hanya hadir setiap pagi, tapi juga mulai membaur dengan warga sekitar. Ia membantu Pak RW saat kerja bakti, ikut ronda malam meski tak mengerti isi obrolan,
bahkan belajar membuat jamu dari Sukma, meskipun rasanya masih jauh dari enak. Ia juga belajar bahasa Indonesia lebih serius. Tidak sempurna, tapi cukup membuat warga tersenyum kagum saat mendengar dia berkata dengan percaya diri, "Saya mau tinggal di sini, lama." Suatu sore, Sukma diajak Mikkel ke sebuah tempat yang cukup tenang. Kebun kecil di pinggir kampung, tempat mereka pernah duduk bersama beberapa minggu sebelumnya. Di sana, Mikkel sudah menyiapkan sesuatu yang sederhana. 2 gelas teh panas, tikar kecil, dan sebuah kotak kayu kecil di pangkuannya. Sukma datang dengan langkah pelan, sedikit curiga tapi juga penasaran. "Mikkel, kamu ngajak ke sini kenapa?" tanyanya sambil duduk di samping pria itu. Mikkel menarik napas, menatap Sukma dengan mata yang lembut. "Saya cinta kamu, Sukma," katanya pelan namun jelas. "Saya sudah pikir banyak. Saya ingin tinggal di sini, hidup di sini, sama kamu." Sukma terdiam. Wajahnya tidak sepenuhnya terkejut. Ia tahu momen ini mungkin akan datang, tapi ia belum siap mendengar lanjutan kalimat Mikkel. "Aku ingin menikah dengan kamu." Mikkel membuka kotak kayu kecil itu. Bukan cincin mewah yang ia sodorkan, melainkan seutas gelang dari benang dan biji-bijian lokal, buatan tangan anak-anak di kampung yang sering ia temui. Ia tahu, Sukma bukan perempuan yang terpikat oleh perhiasan mahal. Ia hanya ingin memberi sesuatu yang sederhana, tapi penuh niat. Sukma memandang gelang itu, lalu menatap Mikkel. "Mikkel, hidup saya ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Saya punya masa lalu. Saya bukan perempuan sempurna." Mikkel mengangguk. "Saya tahu, tapi saya tidak cari sempurna. Saya cari kamu." Butuh waktu beberapa detik sebelum Sukma bisa menahan air mata yang menggenang. Ia tak pernah menyangka, seseorang yang datang dari negeri jauh, dengan bahasa yang berbeda, kebiasaan yang asing, dan hidup yang jauh dari kata sederhana, bisa mengerti dirinya sedalam ini. Lalu tanpa kata, Sukma mengulurkan tangan. Mikkel memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya dengan pelan. Dan di antara senyap sore dan desir angin yang mengusap wajah mereka, 2 hati yang berbeda budaya akhirnya menyatu dalam kesepakatan yang paling jujur. Mereka ingin melangkah bersama. Keesokan harinya, kabar tentang lamaran itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Ada yang kaget, ada yang ikut bahagia, bahkan ada yang akhirnya luluh dan bilang, "Wah, jamunya Sukma bukan cuma buat sehat badan, ternyata bisa bikin cinta juga." Sukma hanya tersenyum. Ia tahu, jalan di depan mungkin belum mudah, tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa pantas untuk dicintai lagi, dan kali ini, dengan cara yang tidak biasa, namun begitu tulus. Hari itu, kampung kecil tempat Sukma tinggal berubah jadi lebih ramai dari biasanya. Warga berkumpul di balai desa sejak pagi. Ada tenda sederhana, kursi plastik yang disusun rapi, dan bunga-bunga melati menghiasi panggung kecil di tengah halaman. Bukan pesta mewah, tapi suasananya begitu hangat, penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Sukma dan Mikkel akan menikah. Warga kampung yang awalnya ragu dan penuh prasangka, kini ikut membantu. Ibu-ibu menyiapkan hidangan tradisional, nasi liwet, ayam kampung, dan kue basah. Anak-anak kecil berlarian sambil memegang bendera kecil buatan sendiri bertuliskan, "Selamat menikah Kak Sukma and Mas Mikkel." Mikkel, dengan baju adat Jawa lengkap dan blangkon di kepala, tampak canggung tapi penuh semangat. Ia tak berhenti tersenyum, meski bajunya terasa panas dan keringat membasahi pelipis. Sementara itu, Sukma tampil anggun dalam kebaya sederhana berwarna gading, rambut disanggul rapi dengan hiasan bunga melati. Tak ada riasan berlebihan, tapi sinar bahagianya terpancar jelas. Dalam upacara yang dipimpin oleh tokoh kampung, mereka mengucapkan janji untuk saling menjaga, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Tak peduli dari mana asal mereka, atau seberapa besar perbedaan yang mereka punya. Ketika ikrar diucapkan, dan tepuk tangan mengiringi, air mata tak bisa disembunyikan. Beberapa ibu-ibu terisak pelan, bahkan Pak RT pun berkaca-kaca. Tak ada yang menyangka, kisah sederhana dari seorang janda penjual jamu dan seorang pria asing yang tersesat karena liburan bisa berakhir seindah ini. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Sukma dan Mikkel pun perlahan menyatu dalam keseharian baru. Sukma masih menjual jamu, tapi kini tidak sendiri.
Mikkel sering ikut menenteng botol-botol, bahkan belajar menyusun rute keliling. Ia masih belum ahli dalam bahasa Jawa, tapi cukup bisa menyapa pelanggan Sukma dengan logat lucu yang justru membuat orang-orang tertawa. Tak hanya itu, Mikkel juga membantu mengemas jamu buatan Sukma ke dalam botol modern, lalu menjualnya secara online. Kini, jamu buatan Sukma dikenal lebih luas, tak hanya di kampungnya, tapi juga sampai ke kota-kota besar. Nama usaha mereka sederhana, Jamu Sukma Hati. Dan saat malam tiba, mereka duduk di teras rumah kecil mereka. Saling bercerita. Kadang dalam bahasa campur-campur yang lucu, kadang hanya dengan diam dan senyuman. Sukma tidak pernah bermimpi akan menikah lagi, apalagi dengan pria dari negeri jauh. Tapi hidup memang penuh kejutan. Dan kadang, cinta datang bukan dengan cara megah, tapi lewat segelas jamu hangat di pagi hari. Dari kisah Sukma dan Mikkel, kita belajar bahwa cinta tidak mengenal batas bahasa, usia, atau status. Yang penting adalah ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk membuka hati lagi, meski pernah terluka. Kalau kamu udah suka cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu kisah seperti ini juga pernah terjadi di sekitarmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.